Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 55 ayat 22 demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang yang takut akan Allah dan hidup benar tidak akan mengalami masalah. Pada kenyataannya, tidak sedikit orang yang hidup benar justru menghadapi banyak ancaman, bahkan dari orang-orang dekat mereka. Itulah yang dialami Daud, sang pemazmur. Hidupnya dikelilingi orang-orang yang berusaha menghancurkannya. Absalom, anaknya sendiri, memberontak dan berusaha merebut kekuasaan. Ahitofel, orang kepercayaannya, berkhianat, sehingga dia berkata, "Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian." Jadi, kalau Daud merasa khawatir, itu sangat manusiawi. Meskipun demikian, dia menolak untuk dikuasai oleh kekhawatiran. Dia menyerahkan kekhawatirannya itu kepada Tuhan karena ia yakin bahwa Tuhan pasti memeliharanya dan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang hidup benar berada dalam ancaman untuk selama-lamanya. Pada saatnya Tuhan pasti akan melepaskannya. Dan itulah yang Daud alami. Absalom akhirnya dibunuh oleh Yoab setelah rambutnya yang panjang itu tersangkut di pohon, dan Ahitofel mati gantung diri. Sebaliknya, Tuhan mengembalikan Daud ke istananya dan menepati semua yang telah dijanjikannya. Apa yang dialami Daud merupakan gambaran dari apa yang dialami Tuhan Yesus. Dia yang tidak bersalah dikhianati Yudas, salah seorang muridnya. Meskipun demikian, semua itu justru dipakai Tuhan untuk menyelesaikan karya keselamatan bagi umat manusia. Sementara Yudas sendiri binasa. Karena itu, apapun yang dilakukan orang terhadap kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Taat dan nantikan Dia. Mungkin pertolongan Tuhan tidak datang secepat yang kita inginkan. Menantikan Tuhan memang butuh kesabaran. Sebab terkadang kita harus berdiam diri tanpa bisa melakukan apapun. Tetapi percayalah bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Selain itu, saat menantikan Tuhan bisa menjadi saat yang paling indah untuk menikmati hadirat Tuhan dan mengalami pekerjaannya. Karena itu, jangan pernah melewatkan satupun momen penting yang disediakan Tuhan. Justru pada saat yang paling gelap dalam hidup kita. Amin.